Seperti
kita berkenan di hadapan Dia. Kita menyukakan Dia, kita menyenangkan Dia, kita membuat hatinya bersuka cita. Hari ini biarlah penyembah kita menyenangkan Dia. Biarlah penyembah kita, hati yang menyembah kita menyukakan Dia. Oh, katakan bahwa kami mengangkat hatiku berpaut dengan hatimu, berkatalah langkahku sejalan dengan firman, depan semua yang kuat, seperti yang Bapa mau. Dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
terus berkali-kali menolong kami. Kau terus yang memampukan kami sampai kami boleh melihat sesuatu yang luar biasa itu boleh terjadi atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan terus akan kebenaran firman. Ajar kami untuk boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi seperti akal pribadi-Mu Tuhan. Kami memang sangat terbatas, tapi kami percaya ada kuasa Roh yang tidak terbatas, yang dapat menembus dari segala ketidakmungkinan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah. Aku percaya ada lawakan Tuhan. Aku percaya ada kuasa mujizat-Mu yang terjadi atas setiap kami, karena kami menghadirkan Roh-Mu. Hamba adalah manusia biasa. Hamba sangat terbatas. Hamba meminta kuasa untuk Bapa-Mu lebih lagi, untuk mengurangi daripada Bapa-Mu. Taruh akan setiap perkataan-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami anak-anak yang Kau kasihi. Dan biarlah Kau sendiri yang mengambil alih di dalam seluruh hidup hamba, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hamba izinkan kuasa Roh Kudus-Mu yang bertata, yang berkuasa di dalam setiap apa yang menjadi perkataan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memiliki tangan hati yang subur Tuhan, untuk boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu dan tidak ada satupun yang dapat mencurinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita berjumpa kembali, dan ini yang kedua kali saya melayani. Di sejak akhir Juni saya off. Memang saya off, ada Juli dan Agustus awal, baru ini yang kedua kali. Kenapa saya off? Karena saya memang disuruh oleh Tuhan off. Saya boleh jujur, saya berkata saya ada sedikit orang yang agak sedikit bebannya. Karena awal-awal di bulan Maret ada seorang tim saya, dia berkata seperti ini, Cek, Tuhan mau Cece istirahat, Cece off, jangan terima pelayanan. Nah, tapi saya berkata sama tim saya, gimana saya nggak nerima pelayanan? Udah jadwal itu sudah ada, kan nggak mungkin saya cancel semua. Saya jalanin, saya tetap terima pelayanan sampai saya full dari bulan Mei sampai Juni. Dan di situ saya double, walaupun saya sudah mendapat konfirmasi Tuhan berkata saya suruh istirahat, dan di situ lagi-lagi Tuhan mengizinkan sesuatu proses di dalam hidup saya. Saya diizinkan Tuhan mengalami suatu permasalahan lagi yang dimana waktu itu pas saya melayani bersama suami di Bogor, tiba-tiba saya ini menjadi orang yang punya sakit demensia, orang yang sakit pikun, lupa ingatan yang belum pada masa tuanya. Waktu saya mengalami kondisi seperti itu, suami saya mengira saya ini pura-pura atau bercanda. Waktu saya melayani di Bogor, waktu itu saya ingat, saya bilang sama suami saya turun ya bos, saya mau ambil minuman di hotel yang disediain. Nah, waktu saya naik kembali, saya lupa kamar hotel saya. Saya teriak, saya panik, saya histeris. Karena saya menjadi orang yang linglung dan blank. Dan waktu itu suami saya dengar. Suami saya berkata, kenapa nih? Nah, aku di sini ini loh kamarnya. Itu 2 kali saya mengalami kondisi seperti itu. Dan ada satu kondisi di mana saya hubungin suami saya, kok tanggal lahirmu berapa? Nah, suami saya dipikir saya bercanda. Saya baru tahu kalau saya lupanya sampai segitu
saya dites sama suami saya, adikmu ada berapa? Saya nyebut 6, padahal adik saya 7. Nama adikmu siapa aja? Satu nama yang saya lupa. Saya ngeyel sampai suatu ketika ibadah di gereja, di mana saya melayani di gereja Imam Rajadin. Setiap kali kalau ibadah, Bapak Gembala saya itu selalu punya suatu kebiasaan yang menganggap persembahan dengan mendeklarasikan. Saya ngomong sama suami saya, itu Pak Jen lupa loh. Kan biasanya amplop itu dia angkat tangan terus kita mendeklarasikan perkataan iman. Pak Jen kok nggak ngelakuin ini? Terus suami saya bilang, nyenggol kan? Suami saya bilang, nih yang lupa itu kamu, bukan Pak Jen. Kamu ini kenapa sih nih? Kok padahal persis aku lihat kamu itu mengangkat amplop itu, tapi kok kamu bisa lupa? Asal tidak berhenti. Suami saya bolak-balik ke Indomaret. Nah, dari Juni, Agustus saya tidak terima pelayanan dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau kiret, aku nggak mau operasi, aku mau sembuh dengan mujizat-Mu. Waktu saya berkata seperti itu kepada Tuhan, Tuhan cuma bilang, kan aku sudah suruh kamu kenapa kamu membantah? Seringkali kita itu seperti itu, betul nggak? Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan, kita seringkali membantahnya karena kita merasa apa yang kita lakukan itu baik. Saya merasa apa yang saya lakukan dalam sebuah melayani pekerjaan Tuhan itu baik seperti Marta. Tapi ada waktu tertentu di mana Tuhan menginginkan kita juga menjadi seorang Maria yang punya waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya tidak menyadari saya melakukan pelayanan dengan segala kegiatan aktivitas sampai di mana jam doa saya mulai berkurang. Dari situ saya belajar untuk taat, saya off, dan saya berkata sama suami saya, ternyata melayani pekerjaan Tuhan ada enaknya juga ya. Sehari saya bisa doa 3 kali, saya punya waktu untuk penyembahan kepada Tuhan. Dan waktu saya mengalami perdarahan, saya divonis oleh dokter, saya memiliki indung telur yang bisa dibilang tidak pada umumnya. Pada umumnya orang yang normal itu indung telurnya itu kecil-kecil, tapi saya itu besar-besar seperti balon-balon. Balonnya itu bukan satu, tapi indung telur saya itu balon-balonnya itu banyak. Saya waktu itu tidak marah, saya tidak protes. Saya belajar yang namanya respon hati dengan benar di hadapan Tuhan. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Kau izinkan, saya harus mengalami sakit yang bertubi-tubi, yang dari satu belum selesai timbul lagi sakit, ditambah lagi waktu saya sakit suami saya berkata seperti ini, nih nanti aku bulan Juli sudah pensiun. Wah, mikir nih, udah sakit keluar uang banyak, suami akan pensiun. Nah, saya menganggap bahwa suatu pelayanan itu bukan suatu ladang untuk saya terima uang, karena saya mau pelayanan saya murni. Banyak orang yang menganggap kalau pelayanan itu sebagai ladang menerima uang, seperti orang bisnis, tapi saya tidak. Nah, saya mikir waktu itu, saya khawatir, tapi saya tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup saya. Saya belajar respon, karena respon hati itu sangat penting dan itu yang menentukan. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan, kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan Engkau izinkan masalah demi masalah bertubi-tubi yang tidak kita mengerti. Tapi jangan bereaksi, tapi respon hati. Kita belajar dari 2 hal. Dari Ayub, di mana Ayub mendapatkan ujian yang tidak Ayub mengerti. Tiba-tiba Ayub mengalami kondisi yang terus-menerus, dari harta bendanya habis, dari anak-anaknya, dari istrinya yang meninggal, dan dia sampai
Ayub tidak pernah berlaku sesuatu hal yang berbuat dosa atau yang kurang patut dalam menuju Tuhan. Kita lihat di Ayub pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Walaupun di dalam kondisi seperti itu Ayub tidak menuduh Allah. Dia hanya mengutuki tanggal lahirnya, kelahirannya, tapi dia tidak pernah mengata-ngatai Tuhan. Di dalam kondisi yang saya alami, saya belajar yang namanya respon hati itu tidak mudah. Di sisi lain saya mengalami sakit, di sisi lain saya harus bergumul mengenai anak, di sisi lain saya juga harus bergumul mengenai suami saya yang mau pensiun. Karena suami saya bilang kalau saya pensiun itu tidak akan mengcover. Karena aku tahu kamu itu kalau layanan gak dikasih ya wes, dikasih roti ya wes, piro-piro ya diterima. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya minta karena Engkau adalah Tuhan yang bisa mengadakan segala sesuatu. Saya minta seperti ini dalam doa saya. Saya sembuh tanpa saya operasi. Kedua, saya minta supaya suami saya itu diperpanjang masa kerjanya. Tahu yang Tuhan lakukan saat saya respon hati? Saya nggak marah, saya nggak mengeluh. Saya bersyukur, bahkan saya menikmati hari-hari di mana saya mengalami proses sakit. Dan tiba-tiba suami saya cerita kepada saya, dia bilang seperti ini, aku baru aja menghadap bosku. Apa kok? Ya soalnya aku nggak dipanggil-panggil ini. Juli kan aku sudah pensiun, ini arahnya kemana? Waktu dia menghadap ke bosnya ini berkata seperti ini, oh iya Abi, kamu mau pensiun ya? Pas tanggal 22 Juli pensiunnya. Lalu bosnya bilang, udah, kau tetap terus bekerja, nggak ada masa habisnya, fleksibel. Wow, amin. Waktu saya mendengar, saya sempat kaget. Saya berkata, oh apakah ada istilah fleksibel di kantor? Nggak ada nih. Biasanya orang perpanjangan itu 1 sampai 2 tahun. Itu pun masa perpanjang itu kontrak. Tapi bos saya bisa berkata fleksibel. Berarti seenak engkau. Ya, mau aku terus lanjut sampai kapan, atau aku mau mundur sewaktu-waktu, silakan. Nggak ada penalti sama sekali. Waktu saya mendengar, wow, Tuhan itu luar biasa. Tenang. Tapi ada satu soal sakit saya yang belum saya lihat kesembuhan itu. Ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 dan sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Hal yang pertama
Justru Tuhan itu apa? Cuek bibek, saudara. Gak digobres. Bukankah seringkali kita mengalami perjalanan hidup seperti itu? Kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, kita sudah berdoa, tapi seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar. Seakan-akan kita itu kayak ditinggalkan dan dibiarkan. Seakan-akan kita merasa sendirian di dalam satu posisi yang namanya persoalan. Tapi yang dilakukan wanita ini, dia tidak pernah berputus asa. Amin. Tuhan mau saat engkau mengalami suatu persoalan yang Tuhan izinkan, jangan pernah menyerah pada suatu keadaan. Perempuan ini tidak menyerah, walaupun dia tahu Tuhan itu cuek. Tuhan tidak menanggapi dia. Tapi perempuan ini tidak meninggalkan, dia tidak beranjak daripada Tuhan. Justru perempuan ini semakin berteriak, semakin keras. Sempat dikatakan bahwa muridnya itu menyuruh supaya di mana perempuan itu diusir aja. Banyak di antara kita yang seringkali itu menyerah karena sudah menanti jawaban doa, tapi kok gak dijawab-jawab, sehingga berhenti berdoa. Berhenti tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar dari wanita ini, dia tidak menyerah. Keadaan yang kita lihat itu adalah keadaan yang menipu, saudara. Kenapa saya katakan keadaan itu menipu? Sama seperti ini loh. Kalau wanita yang dandan itu, tebaknya, penuh kan jemputannya, betul ya. Tapi waktu malam hari dihapus baru kelihatan aslinya, betul ya. Kalau mau lihat wanita cantik atau tidak itu jangan yang jemputan. Sama halnya keadaan yang ada di depan kita itu menipu. Jadi jangan biarkan kita terperangkap dengan suatu keadaan yang kita lihat. Waktu saya melihat, memang keadaan saya memang sakit. Saya mengalami pendarahan yang tidak berhenti. Gerak dikit sudah keluar itu darah. Saya melihat waktu di USG, memang hidung telur saya besar-besar dan ada lapisan-lapisan yang tebal. Dan dokter tidak bisa memperkirakan itu apa. Saya sampai berkata sama suami saya seperti ini, kalaupun Tuhan izinkan saya sakit tumor, saya siap kok. Kenapa? Justru dengan saya diizinkan sakit tumor, saya mengalami kesembuhan, saya terima mujizat Tuhan, lagi-lagi Tuhan yang dimuliakan. Lalu suami saya ketenggelam. Kok bisa kamu punya cara berpikir kayak gitu nih? Lah masa aku harus tampil sama Tuhan? Kalau memang Tuhan izinkan saya harus mengalami pendarahan. Waktu saya minum obat, dikasih obat itu cuma 3 hari. Mau habis itu obat, saya ingat hari Minggu obat saya itu udah mau habis. Sebenarnya saya harus kontrol balik. Masih pendarahan. Saya bilang, Tuhan, ini obat yang terakhir. Saya mau mengucap syukur. Ini obat terakhir, mau saya berhenti atau enggak, saya imani, saya sembuh. Waktu saya minum obat saya yang terakhir, saya belum melihat mujizat Tuhan. Saya masih melihat darah saya tetap keluar. Lalu suami saya, gimana nih? Terus berhenti nggak? Belum kok, pas. Belum kok. Ya wis lah, pas. Wis percaya suami saya bilang. Iya kok, saya percaya. Waktu saya menjalani, ada perasaan secara manusia was-was, betul ya? Walaupun hamba Tuhan itu tidak ada yang namanya kebal, tetap saya was-was. Tapi waktu saya terbangun, saya bawa tidur, terbangun jam 2 subuh,
Saya ke toilet, saya lihat, loh kok berhenti? Itu darah langsung tiba-tiba berhenti, tidak muncul. Saya bangunin suami saya bilang sama suami saya, kok udah berhenti? Yuk besok kita kontrol. Kita wis kontrol. Waktu kontrol, dokter periksa lagi dan dokter ini berkata, udah kamu sembuh, gak perlu dikiret. Kenapa dok? Karena saya lihat hidung telurmu yang besar-besar seperti balon-balon yang ada lapisan tebal itu sudah tidak ada. Dokter ini takutnya itu kan ada kiste, miom atau apa. Karena hidung telur kan biasanya kecil-kecil. Punya saya itu besar-besar seperti kayak benjolan-benjolan, dan itu bukan satu tapi banyak balon-balon yang seperti kayak orang ulang tahun itu loh, balonnya besar-besar seperti itu. Tuhan menyembuhkan saya karena dari respon hati. Saya gak menyerah, saya gak putus asa, saya berdoa terus. Saya meminta kepada Tuhan. Sekalipun saat saya berseru kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu diam. Justru Tuhan malah menjawab sesuatu yang tidak seperti saya harapkan. Saya juga di saat itu juga saya berdoa buat anak saya. Saya dan suami saya bergumul mengenai anak saya untuk karir ya. Tetapi ternyata di saat itu anak saya malah ditolak. Tapi itu tidak membuat saya dan suami saya kecewa. Walaupun secara manusia pasti kecewa. Yang namanya menjaga hati itu tidak mudah. Saya menjaga hati untuk tidak menjadi kecewa dengan mudah. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi apa yang kita tunggu-tunggu itu seperti ilustrasi dari seorang perempuan yang lagi berduka cita saat ia melahirkan. Orang yang mengandung, seorang wanita yang mengandung, dia ini berarti proses menunggu, betul ya? Proses menunggu kelahiran anaknya. Sama halnya waktu kita berseru kepada Tuhan, kita ada proses yang namanya menunggu jawaban Tuhan. Kalau kita menyerah, tidak mau menunggu saat waktunya Tuhan itu tiba, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita tunggu selama ini. Jadi doa itu seperti perjalanan seorang wanita yang mengandung. Waktu dia melahirkan, ada kesakitan yang ia terima. Dan proses yang Tuhan izinkan, masalah yang Tuhan izinkan itu memang sakit buat kita secara daging. Seolah-olah apa yang kita alami begitu berat, Tuhan, saya tidak sanggup untuk menanggungnya. Tapi waktunya tiba, wanita ini melahirkan, dia lupa kalau dulu dia pernah mengalami kesakitan. Percayalah, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan kita sampai kita akan dibuatnya kita lupa bahwa kita pernah mengalami suatu kesesakan. Amin. Karena Tuhan sanggup menggantikannya. Seperti pujian tadi, Tuhan berkali-kali menolong kita. Tuhan berkali-kali, namanya berkali-kali, terus kasihnya luar biasa ini. Gak pernah capek Tuhan nolong kita. Mau kita bejat pun, mau kita gak benar pun, kadang kita seringkali mendukakan hatinya, itu tidak akan mengurangi cintanya Tuhan terhadap kita. Amin. Dan itu pun tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan atas setiap kita. Jadi jangan pernah kau putus asa.
hanya karena suatu keadaan yang kau lihat. Karena keadaan yang kau lihat itu adalah keadaan yang menipu mata rohanimu. Hal yang kedua, wanita ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Matius 15 ayat 23. Wanita ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan sekalipun wanita ini dikata-katai apa? Anjing. Tetapi wanita ini berkata, "Ya Tuhan, memang anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Ini menandakan bahwa wanita ini bisa menjaga hatinya, dia tidak menjadi sakit hati ataupun kecewa. Banyak kita seringkali itu mudah kecewa, mudah sakit hati. Kalau kita dikata-katai, rasanya pinginnya apa? Marah. Betul ya? Belajar untuk kita tidak protes dengan Tuhan. Ikutin alurnya Tuhan. Entah Tuhan mau bawa engkau di tepi jurang, ikutin. Karena kita percaya sekalipun Tuhan membawa kita ke tepi jurang, tapi tidak akan membiarkan kita sampai masuk ke dalam jurang. Amin. Dan wanita ini semakin mendekatkan diri. Dia dikatakan oleh Yesus, dia nggak menjadi marah dengan Yesus. Tidak akan menghentikan langkahnya untuk semakin mendekat dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan dia meminta supaya Tuhan melayakkan dia untuk menerima, walaupun itu remah. Kalau kita minta Tuhan yang melayakkan kita, saya percaya Tuhan akan melayakkan kita untuk menerima apa yang menjadi janjinya Tuhan. Jadi belajar saudara, saat engkau mengalami satu kondisi, engkau mungkin mengalami kondisi seperti wanita ini. Kalau engkau dikata-katai, engkau digosipkan, engkau mengalami suatu perkara yang memang Tuhan izinkan, engkau dikhianati, waktu itu sudah di belakang, engkau usah balas. Tapi biarlah Tuhan yang berperkara. Amin. Dengan kau marah, dengan kau protes, engkau marah tidak akan melihat keadaan itu semakin baik. Justru semakin hatimu itu dikocok-kocok terus, sehingga penyembahanmu kepada Tuhan itu tidak sampai. Karena yang menjadi penghalang doa kita itu ternyata bukan Tuhannya, tapi diri kita sendiri, saudara. Kenapa? Saya mau nyusun firman Tuhan. Kenapa ya kok jawaban doa itu yang menjadi penghalangnya adalah diri kita? Ya, kalau diri kita hatinya ini masih belum benar di hadapan Tuhan. Gak benarnya itu apa? Kalau kita belum bisa mengampuni, masih marah-marah, hati kita masih penuh dengan kebencian, kekecewaan. Tapi wanita ini tidak, dia tidak menjadi marah dengan Tuhan sekalipun dianjing-anjingkan. Dulu kalau saya dengar suatu hal gitu ya, ada orang yang ngomongin saya di belakang saya, terus saya terdengar, saya inginnya telepon orang itu, saudara, untuk membenarkan diri. Tapi saya belajar untuk tidak seperti itu. Dalam keadaan saya sakit ya, ada seorang datang kepada saya. Dia cerita, "Vincent, kamu dikata-katai orang si A ini loh. Kamu tahu nggak orang ini?" Saya cuma mantuk, ya saya tahu. Terus waktu saya dengar orang ini cerita kepada saya langsung bersujud di bawah kaki Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, saya melepaskan pengampunan dan berkat untuk orang yang mengata-ngatai saya. Ampuni dan berkati orang tersebut. Biar Engkau sendiri yang berperkara terhadap orang ini. Sebab saya sadar saya nggak
punya hak untuk menghakimi ataupun menghukum seseorang. Waktu saya bersujud, saya berdoa seperti itu. Tidak ada ganjalan di hati saudara. Karena saya satu hal yang saya yakini, kalau ada ganjalan hati, itu bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Dan wanita ini tidak membiarkan perkataan Yesus itu menjadi ganjalan buat dia. Bisa aja waktu wanita ini dikata-katai anjing, wanita ini langsung bisa pergi loh, meninggalkan Tuhan. Bisa bereaksi seperti ini, loh katanya Tuhan, tapi kok perkataannya kok dianjing-anjingkan? Loh, ya kan? Tapi wanita ini bisa respon hati dengan pola pikir yang benar. Ini yang membuat Tuhan disukakan. Aneh. Dan pada akhirnya apa? Ini yang membuat Tuhan pada akhirnya berkata, jadilah menurut apa yang kau kehendaki. Karena Tuhan melihat, wow, hati iman daripada wanita ini luar biasa. Dia anjing-anjingkan, tidak marah, tidak kecewa, tapi tetap percaya kepada satu pribadinya Tuhan. Justru malah dia merendahkan diri di hadapannya, merasa dirinya tidak layak dan minta untuk diperlayakan. Kalau kita, wah, kalau gak dijawab doanya, wes gak Tuhan-Tuhanan, wes gak nang pede, apalagi kalau resingan. Sorry, tapi itu banyak yang terjadi saudara. Wes dikit dengan gembalanya, wes gak teko aku, wes. Jangan, yang rugi siapa kita? Mau kemanapun pasti ada yang namanya gesekan, perkataan yang tidak enak. Mau berbuat apapun kita nggak bisa menyenangkan banyak orang. Yang penting Tuhan itu tahu hatimu. Amen. Jadi belajar seperti wanita ini, dikata-katai tidak marah, justru dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Kita lihat di 2 Samuel 16 ayat 9. 2 Samuel 16 ayat 9, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Abisai anak Serus kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Kalau kita baca dalam satu perikop ini, Daud itu dikata-katai, Daud itu dikutuki. Tapi yang gak terima siapa? Abisai, bukan Daudnya. Tapi malah anak buahnya yang gak terima. Anak buahnya ini seakan-akan ingin membela itu Daud, untuk memenggal itu kepala yang mengata-katai Daud. Tapi Daud berkata, gak perlu. Kita belajar dari sikap hati dari Daud. Waktu engkau dikata-katai, walaupun engkau dijahatin oleh seseorang, sekalipun engkau sudah berbuat baik, sekalipun engkau sudah punya ketulusan hati mungkin, ya, tapi ternyata apa yang kau terima tidak, sebaliknya malah sesuatu hal yang tidak baik, malah engkau dijahatin, malah engkau dimanfaatin. Enggak apa-apa, enggak usah dibalas. Percaya, kalau engkau didapatkan respon hatimu yang benar, itu yang membuat mata Tuhan menuju bagi setiap kita. Waktu saya dengar saya dikata-katai, saya cuma diam aja. Saya ngomong sama suami saya, karena apapun yang saya dapat, saya selalu open sama suami saya. Terus suami saya ngomong seperti ini, terus kamu gimana? Biasalah kok, nggak aku reken. Wong hidupku itu bukan apa katanya orang, tapi apa kata Tuhan. Kalau Tuhan menilai saya baik, ya baiklah, sudah. Maupun ada 1000 tangan mau menutup pintu saya, nggak masalah. Yang penting ada 1 tangan, Tuhan aja sudah lebih dari cukup. Sampai suami saya, wah
mulai sedikit demi sedikit kamu mulai berubah ya. Memang Tuhan mendidik kamu luar biasa Iyo. Didikannya keras banget kok, nggak enak banget, sakit banget. Terus suami saya bilang, iya kalau enggak kamu nggak akan jadi wanita yang tangguh dan kuat. Jadi ayo, kalaupun engkau hari ini belum mendapatkan suatu jawaban daripada jawaban doa-doa, tak perlu engkau menyalahkan siapapun, termasuk keadaan orang-orang di sekitarmu ataupun Tuhan. Tapi respon hati yang Tuhan mau. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti engkau berdoa. Semakin engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin engkau merendahkan dirimu. Jangan pernah engkau menjadi marah dan kecewa, tapi tetap jaga hatimu. Itu yang membuat imanmu tetap kokoh, karena engkau tidak melihat suatu keadaan yang ada. Dan pada akhirnya wanita ini adalah wanita yang menerima pertolongan daripada Tuhan. Kalau seandainya perempuan ini memiliki respon yang negatif, dia bereaksi, meninggalkan Tuhan, dia menjadi marah dengan Tuhan, saya percaya anaknya tidak akan mengalami mujizat. 3 hal ini saudara, ayo kita semua bersama-sama untuk belajar memiliki respon hati. Ada kalanya di mana Tuhan ini diam. Ada kalanya Tuhan itu seakan-akan tidak peduli. Seakan-akan Tuhan itu istilahnya menghiraukan, cuek. Kok rasanya aku doa-doa kok gak didengar oleh Tuhan. Tuhan udah janji ini dan itu, tapi kenapa kok malah kenyataannya kok sebaliknya. Sehingga itu yang membuat suatu hal kita punya pemikiran-pemikiran yang negatif mengenai Tuhan. Dan kita beranggapan Tuhan itu tidak baik. Padahal kebaikan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Medan perang yang dipakai roh jahat itu adalah pikiran. Pikiran ini medan perang, saudara, yang dipakai si jahat. Kalau engkau menantikan jawaban doa, pasti roh jahat itu akan menyerang pikiranmu dengan berkata seperti ini. Biarkan, kamu setia loh, kamu doa loh, kamu melayani loh, kamu jujur. Tapi lihatkan mana Tuhan gak bela kamu, Tuhan gak tolong kamu, malah kamu tambah dijerumuskan. Nah, itu biasanya serangan dari si jahat itu lewat ini pikiran. Terus kita masuk di dalam hati. Terus kita merenungkan, ya benar ya. Nah, kalau kita membenarkan apa yang masuk di dalam pikiran kita yang diserang daripada si jahat, maka kita akan membenarkan apa yang kita dapat dari ini loh, medan perang kita, yaitu pikiran kita. Tapi kalau kita bisa menolaknya dengan berkata, oh enggak, Tuhan tetap baik, Tuhan pasti jawab doa saya, Tuhan pasti tolong saya. Yang namanya si jahat menyerang pikiran kita itu mental, saudara. Tapi seringkali yang sebaliknya, justru yang masuk dalam pikiran kita tambah, yuk kok nasi itu kayak ini loh, bener ya loh. Ini loh yang membuat kita tidak menerima sesuatu yang kita nanti-nantikan di dalam Tuhan. Jadi hati-hati dengan medan perangmu, yaitu pikiran, saudara. Amin. Ayo miliki respon hati yang benar. Jangan bereaksi. Karena saat engkau respon hati dengan benar, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan dan Tuhan akan mengerjakan suatu pekerjaan karyanya yang luar biasa. Saya mengalami mujizat Tuhan. Dari pendarahan saya sembuh. Suami saya mendapatkan juga mujizat Tuhan. Dan juga saya sudah tidak ngeblank lagi. Sampai suami saya waktu saya sakit, suami saya bilang, puji Tuhan nih, puji syukur. Kenapa kok masih ingat suami dan anak?
Saya senyum. Ternyata kenapa saya bisa ngeblank? Saya menjadi orang yang sakit demensia, orang yang lupa ingatan. Karena ternyata ditemukan saya bukan hanya kurang sel darah merah, tapi saya punya suatu arteri. Saya nggak tahu itu medis yang berkata arteri saya itu tidak berfungsi seperti orang normal pada umumnya. Jadi arteri saya tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kan kalau arteri itu bertugas membawa sel darah merah sampai membawa oksigen dalam sel darah merah itu sampai pada tubuh, sampai ke otak. Arteri saya nggak bisa. Arteri saya itu membawanya cuma sampai sebatas ini. Anak saya sempat khawatir itu. Saya sempat mau dibawa anak saya ke Penang untuk berobat. Saya bilang, pantesan ya Bu, aku gampang capek, gampang ngos-ngosan. Kalian gak pernah tahu, setiap kali saya melayani, kelihatannya wow, hebat kuatnya, padahal itu punya Tuhan. Habis pulang saya geblak, saudara suami saya tahu itu. Tapi suami saya, makanya suami saya bilang, nih herannya ya, waktu kamu doakan, kamu nyampe firman kok gak ngeblank ya? Kok bisa gitu berdiri? Tapi waktu sehari-hari kamu tuh gampang lemas, ambut kamu tuh kayak orang sesek. Pernah saya jalan-jalan, waktu itu suami saya udah pakai jalan-jalan deh kamu untuk maksudnya refreshing lah, ke Atom lah, apa ke mall. Saya pernah waktu itu saya jalan ke Atom, udah nafas saya ngos-ngosan sampai saya duduk berdiri, saya duduk sambil saya berdiri dikit, saya duduk lagi, berdiam diri sampai beberapa lama itu, sampai saya mengatur nafas saya pikir itu saya jantung. Saya sempat ke dokter jantung juga di rumah sakit Siloam. Ternyata dokter jantung bilang, jantungmu nggak apa-apa, nggak masalah, semua baik jantungmu. Ternyata arterinya, makanya itu membuat saya ngeblank. Sampai pulang pun pelayanan, bukan pulang pelayanan, tapi pulang mengunjungi anak. 2 bulan yang lalu saya mengunjungi anak di bulan sekarang Agustus dulu, berarti Mei ya, Agustus ya Mei. Saya pulang habis mengunjungi anak dari Jakarta, turun kan, nah biasanya kan ada bagasi tuh, betul ya, yang keluar koper bagasi. Saya tuh bingung, koper saya yang mana? Sampai segitu parahnya. Saya bingung, ini saya cari di mana koper saya. Ada seorang ibu saya tanya, ibu, ini Surabaya ya Bu? Koper saya cari koper. Loh Bu, ini memang sudah Surabaya Bu. Loh iya Surabaya. Saya mau pulang ke Surabaya. Loh Bu, ini sudah Surabaya. Ibu itu dari mana? Cari koper itu ibu dari mana? Pesawatnya apa? Saya nggak bisa jawab itu saudara. Cuma saya bilang saya mau pulang, turun ke Surabaya. Jadi ibu ini sampai istilahnya apa yang buat ya sama saya. Karena ini orang ini kok on atau gimana nggak nyambung gitu loh. Saya bingung begitu cari satu koper loh padahal. Nah, saya deketin itu petugas bandara. Pak, saya cari koper, kok nggak ada ya, kok maksudnya bagasi itu kan biasanya jalan tuh mestinya. Nah ini kok berhenti semua tapi koper saya nggak ada. Terus petugasnya bilang, mungkin itu koper ibu ya, karena satu-satunya koper yang boleh diambil Bu. Saya heran sama ini petugas bandara. Bukan Pak, itu bukan koper saya Pak. Bu, nggak ada koper yang lain. Bukan Pak, itu bukan koper saya. Terus koper ibu yang gimana nih? Saya nggak tahu. Sampai suami saya bilang, aduh nih udah makanya stop, udah wes gak usah pergi-pergi. Sampai bapak kepala saya bilang gini, aduh ya lihat kondisi kamu ya, dirawas no ya, pulang nggak balik pulang ke rumah katanya. Tapi dalam waktu di mana
Tuhan bisa menyembuhkan saya. Amin. Dan itu adalah sangat hal yang luar biasa. Saya respon hati. Gak ada yang tahu kondisi saya, gak ada. Kelihatannya kayak sehat-sehat aja. Saya diajak ke Bandung, saya kayak happy fine aja. Tapi kalau ada cincin kena saya, makanya saya off dari bulan Juli, Agustus, dan baru bulan 2 itu sebelum AI ada di Kristen Trana. Saya bilang, Tuhan, udah masanya, waktunya udah habis loh. Ini kan saya sudah suruh off dari akhir Juni. Berarti aku udah sembuh dong Tuhan, saya bilang gitu. Dan Tuhan berkata, iya, aku sembuh. Sampai suami saya bilang, ingat gak adik kamu? Ingat. Siapa aja? Saya sebutin. Wah, adik kamu sembuh nih. Amin. Ya, Tuhan itu dahsyat. Saya bilang semua bangkit berdiri. Dan ini satu lagi yang tadi berkali-kali.
sendiri Engkau ada dalam lembah gelap, Engkau ada dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Terima kasih buat tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah melepaskan tanganmu daripada tangan kami. Terima kasih untuk menyertai kami, Immanuel. Engkau berjalan beserta dengan kami, hari lepas hari, detik demi detik, waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Perlindungan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ampuni kalau kami seringkali meragukan Engkau. Ampuni kalau kami seringkali tidak percaya pada Engkau, sekalipun sebenarnya kami sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kembali lagi kami belajar tentang respon hati, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Biarlah apapun yang terjadi, kami menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kami percaya seperti Daud kami belajar, kami menguatkan kepercayaan kami pada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bu Yencen, berkati seluruh pelayanannya, berkati seluruh keluarganya, berkati masa depannya, tambah-tambahkan urapan dan hikmat, jaga kesehatannya selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Semua diberkati. Amin. Respon hatimu, amin. Dan saya percaya Tuhan sangat sayang padamu, Bu Yencen. Bukan saya tubuhnya saja yang kekurangan, yang ada kelemahan disempurnakan oleh Tuhan. Dan saya percaya urapannya tambah. Amin. Urapannya tambah akan menjadi berkat yang lebih. Amin. Jaga hatimu. Jaga hatimu, soalnya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu menjadi for our own good, apa ya, untuk kebaikan lebih dan lebih lagi. Respon hatimu, haleluya. Katakan Tuhan baik. Katakan jelas, Tuhan baik. Baik selamanya Dia baik. Rencananya tidak pernah mencelakakan kita. Allah itu bekerja, Roman 8 ayat 8. Allah Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Akan melihat cintai Dia lebih lagi. Responi hatimu dengan baik. Benar-benar biarlah kasih Tuhan berarah ke Yesus semakin terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan saya percaya, tanya saya pikir, wah hari ini Bu Yencen pasti nggak mau doakan, capek. Tapi nanti saya kasih, Bu mau doakan, makanya dia kasih nomor dong. Haleluya. Tapi nanti dia tadi merespon, ya saya mau doakan. Haleluya. God is good all the time. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh kau akan alami mujizat yang luar biasa. Kau akan alami suatu pembalikan keadaan yang luar biasa. Dan kau akan alami terobosan miracle, bahkan unusual miracle akan terjadi dalam hidup. Dan untuk Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang mungkin padanya Pak, persembahannya Pak. Ya, kita akan memberi persembahan. Mari kita beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat semua anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa.
Biarlah kami memberi untuk pekerjaan Tuhan atas nama Tuhan. Sebab kami percaya biarlah pemberian kami dapat menjadi dana untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi, terutama lewat pelayanan Galilea Ministry. Dan kami terlalu yakin bahwa semua mata uang yang dipersembahkan itu dipakai dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah tanah yang subur, kami percaya apa yang kami tabur berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang sukacita memberi, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat memberi. Dan bagi Anda yang ada di online, Anda bisa menabur persembahan Anda lewat nomor rekening BCA 750 770 612 750 770 612 atas nama Bu Lulia Puspita. Nah, minggu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Yohanes, Pastor Yohanes yang akan melayani kita minggu depan. Jadi siapkan hati Anda sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya akan diberkati oleh Tuhan. Tanggal lain? Sudah? Oke. Sudah? Oh, tanggal 20 jadi? Oke. Tanggal 20 September jam 10 pagi hari Jumat. Saya akan ada satu KKN dari sini. Oh. Jadi tanggal 20 September, siapkan bulan depan, hari Jumat, jam 10 pagi, nanti kita ada ibadah khusus untuk Galilea Ministry. Jadi tanggal 20 September, hari Jumat, jam 10 pagi. Jadi ini keluar dari itu, akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Sementara tanggal 21 September, saya undang Anda bisa daftar. Tanggal 21 September ada one day retreat jam 10 pagi sampai jam setengah 5 sore. Nanti akan pinjam di daerah Margorejo, GAB Miracle Center Margorejo. Nanti saya akan masukkan flyernya, akan dilayani oleh saya dan Michael Wijaya. Jadi ada 3 sesi. Michael Wijaya akan isi 2, saya akan isi 1. Kemudian ada 1 sesi Q&A, 1 sesi Praise and Worship. Jadi total ada 5 sesi dalam waktu jam 10 pagi sampai jam setengah 5 sore. Kalau Anda mau daftar, Anda boleh daftar. Bagi yang sudah pernah daftar waktu konferensi yang lalu, Anda bisa ambil nomor telepon yang sama Bu Angel, Anda bisa di situ, atau lewat Tante Maria akan dikoordinasi. Nanti saya usahakan supaya teman-teman ada beberapa teman-teman dari Galilea Ministry bisa, kalau tidak bisa memang secara keuangan, saya sudah siapkan dananya supaya setiap orang yang bisa masuk, Anda bisa masuk. Silakan daftar tanpa perlu berpikir saya ada dana atau tidak ada dana. Kali ini dananya 100.000 saja. Bagi tidak bisa, sudah ada. Silakan daftar saja seperti yang lalu. Daftar saja, nanti ACC dari saya, gitu ya. Gitu. Ya, mungkin masih banyak orang yang mengenal Michael ya. Ya. Tadi malam saya dengar dia khotbah di HDE di Semarang, gerejanya Pak Victor. Wah, luar biasa. Saya tidak pernah lihat seorang hamba Tuhan mengupas tentang Esther begitu luar biasanya. Saya lihat seperti masih ada seperti itu. Siapa yang Maria sana dan Indri Gautama. Luar biasa. Seperti Indri Gautama. Khotbahnya dia itu luar biasa. Kalau Anda semua nggak datang rugi. Ya, Bu Indri zaman dulu. Ini Bu Indri yang baru ini, tapi yang luar biasa. Benar-benar yang ngupas firman itu luar biasa, dan itu merubah hidup kita dan merubah karakter kita. Ada beberapa yang luar biasa. Jadi dari Amerika, ya ada gambar. Karena ya Pak Doni tanggal 21 jadi 20 tanggal 20 kejibratan dari dia. Haleluya. Saya akan adakan satu. Soalnya emang kalau di sini sedikit ya sangat memberkati. Jadi saya akan mungkin mengadakan satu KKR di satu tempat yang lebih besar. Oke? Tetap ingat tanggal 20 September tanggal
Jadi untuk Galilea Ministry 2 hari. Oke. 20 September tanggal 21 September. Beda, tentu saja agak beda. Saya dan dia di akselerasi, sementara tanggal 20 September ada di Galilea Ministry. Oke, siapkan waktu sebaik-baiknya, masih ada 1 bulan, kosongkan kalau ada bisa kosongkan, saya percaya kita akan diberkati. Jadi jangan pernah menyerah. Oke, mari sama-sama bantu dulu. Lagu cepat itu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jangan berputus asa, Tuhan ada, saat menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, bagi yang setia ini teladan luar biasa, setia,
menghormati